Halo sob, ketemu lagi sama Mas Helmi. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap betah dan bersabar di rumah aja ya sob. Ya biar kita sama-sama sehat dan terhindar dari wabah virus corona ini. Dan untuk menemani lo semua berada di rumah aja, kali ini gue akan membahas mengenai salah satu smartphone yang hangat dibicarakan belakangan ini. Apalagi kalau bukan iPhone SE 2020. Di video kali ini gue bakal membahas mengenai kekurangan dan juga kelebihan dari iPhone yang katanya disebut iPhone versi murah. Apa saja ya yang menarik dan yang tidak menarik dari iPhone 1 ini? Yuk cari tahu jawabannya di video berikut ini. Check this out. Sedikit menengok ke belakang, iPhone SE ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2016. Dan 4 tahun kemudian atau tepatnya tahun 2020 ini, Apple menghadirkan kejutan dengan meluncurkan iPhone SE generasi kedua. Emang ini cukup menarik perhatian sih. Tapi lebih dahulu gue bakal membahas mengenai beberapa faktor yang mungkin bisa jadi kekurangan iPhone SE. Ada apa saja? Yang pertama adalah dari segi desain. Di sini desain iPhone SE dibilang malah balik ke belakang. Kenapa balik ke belakang? Karena di sini Apple sama sekali tidak menghadirkan desain yang baru ke iPhone SE. Mereka malah menggunakan desain yang mirip dengan iPhone 8. Ya, layarnya masih memiliki sisi bezel yang cukup tebal dan juga ya mirip iPhone 8. Jadi kurang lebih kita seperti melihat iPhone 8 tapi dikemas dengan nuansa baru. Kekurangan yang kedua adalah iPhone SE malah menanggalkan fitur Face ID. Sebagai gantinya, Apple kembali menggunakan fitur Touch ID dengan tombol home di bagian depannya. Ya, bisa dibilang ini sebuah kemunduran, yang mana di iPhone X series ke atas ini udah menggunakan fitur Face ID. Ya, walaupun nggak begitu berpengaruh banget sih, tapi rasanya ini ya tadi gue bilang menjadi sebuah kekurangan dari iPhone SE 2020. Kekurangan selanjutnya adalah ukuran layarnya yang terbilang kecil untuk smartphone zaman sekarang. Soalnya nih, iPhone SE itu punya layar cuma 4,7 inci dan juga resolusinya cuma HD. Ya bisa dibilang agak outdated sih untuk ukuran smartphone zaman sekarang, yang mana juga layarnya udah sekitar 6 inci ke atas dan juga desainnya itu udah nyaris tanpa bezel. Jadinya kita juga menikmati berbagai konten yang ada di smartphone tuh juga lebih enak gitu loh. Ini juga rasanya bakal mengurangi keseruan ketika bermain game. Di sini jari-jari juga bakal mendapatkan ruang yang agak sedikit terbatas jika dibandingkan dengan layar dengan ukuran 6 inci. Meski demikian, beberapa teknologi juga sudah ditanamkan Apple di bagian layar ini, seperti teknologi Retina, HDR10, White Color Garmut, dan juga teknologi True Tone. Kekurangan lainnya yang gue temukan juga adalah kapasitas baterainya yang terbilang sangat kecil. Kapasitas baterai dari iPhone SE 2020 itu cuma 1821 mAh. Ya, lo nggak salah denger, baterainya cuma 1821 mAh. Kapasitas baterai ini merupakan kapasitas baterai yang sama dengan yang dimiliki iPhone 8. Jadi kayak bener-bener jiplak iPhone 8 ya sob, cuman ganti nama aja gitu. Dengan kapasitas baterai sebesar ini, rasanya pengguna iPhone SE bakal sering-sering nih ngecas handphone. Untungnya iPhone SE ini udah mendukung pengisian daya cepat dengan output 18 watt. Tapi output 18 watt ini baru bisa dinikmati dengan membeli adaptor tambahan di luar paket penjualan. Di paket penjualan lo cuma mendapatkan adaptor yang mendukung hanya output 5 watt saja. Kekurangan terakhir yang juga gue temukan di iPhone SE ini terletak di bagian kamera. Saat brand smartphone lain udah berlomba-lomba menghadirkan kamera yang cukup banyak di smartphone-nya, 3, 4, 5, iPhone SE cuma punya satu kamera. Satu kamera iPhone SE tadi punya resolusi 12 megapiksel dengan aperture f1.8. Tetapi Apple mengklaim bahwa mereka sudah
menambahkan beragam fitur baru ke kamera utama dari iPhone SE ini, seperti dukungan Smart HDR, stereo audio, dan cinematic stabilization. Dan juga kamera utama ini sudah mendukung perekaman video 4K dengan 60 frame per second. Dan untuk kamera selfie-nya, Apple masih menggunakan kamera yang sama dengan iPhone 8. iPhone SE memiliki kamera depan 7 megapiksel dengan aperture f2.2. Fiturnya nggak bertambah banyak sob. Apple cuma ngasih fitur HDR dan Gyro Ace untuk kamera depannya. Benar-benar mirip iPhone 8 ya? Apa cuma jiplak dan ganti nama? Setelah membahas kekurangan-kekurangan dari iPhone SE 2020, nggak adil dong kalau nggak bahas kelebihannya. Di sini iPhone SE juga menawarkan beragam kelebihan yang membuatnya layak dilirik sebagai salah satu calon smartphone baru untuk Anda gunakan. Yang pertama adalah desainnya yang ergonomis dan nyaman digenggam. Seperti yang gue bilang tadi, iPhone SE ini punya layar cuman 4,7 inci, yang mana ukuran ini membuatnya memiliki kelebihan dari sisi ergonomis dan juga kenyamanan saat digenggam. Oh ya, ngomongin material bodinya, iPhone SE ini menggunakan material bodi berbahan kaca dengan frame berbahan aluminium. Ya cukup oke lah ya. Kelebihan selanjutnya berasal dari sisi performa. Di sini Apple ngasih chipset A13 Bionic, yang mana chipset ini merupakan chipset yang sama yang juga digunakan oleh seri iPhone X. Bisa dibilang ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan iPhone SE generasi pertama yang cuma pakai chip A9. Kelebihan selanjutnya adalah iPhone SE 2020 ini sudah menggunakan sistem operasi terbaru yang dimiliki oleh Apple, apalagi kalau bukan iOS 13. Tentunya di sini iPhone SE dijamin bakal mendapatkan sistem operasi generasi selanjutnya yang bakal membuatnya tetap up to date sekitar beberapa tahun ke depan. Kelebihan berikutnya yang bisa dibilang juga cukup menarik adalah iPhone SE ini udah punya sertifikasi IPX67. Ini berarti iPhone SE 2020 sudah tahan terhadap debu dan juga air. Menurut Apple, iPhone SE ini udah bisa diajak untuk berendam ke air dengan kedalaman 1 meter dengan durasi 30 menit. Jadi bisa banget nih kalau lo mau ngerekam video atau foto di bawah air, lo bisa ngandelin iPhone SE ini. Tapi ingat, cuman di kedalaman 1 meter aja sob. Kelebihan terakhir yang ditawarkan iPhone SE, apalagi kalau bukan dari segi bandrol harga yang ditawarkannya kepada konsumen. Karena iPhone SE ini diklaim sebagai iPhone versi murah. Tapi perlu dicatat sob, murah ini jika dibandingkan dengan seri iPhone lainnya, bukan smartphone secara keseluruhan. Karena bisa dibilang bandrol harganya masih terhitung mahal sih. Untuk varian yang terendah misalnya, di sini iPhone SE 2020 varian terendah memiliki memori internal sebesar 64 GB dan dijual dengan harga $399 atau kalau dirupiahkan di kurs sekitar 15.000 ini harganya jadi sekitar 6,7 jutaan. Gimana? Nggak murah juga kan sebenarnya. Tapi bisa dibilang ini jadi pilihan yang cukup terjangkau jika dibandingkan dengan seri-seri iPhone lainnya. Apple menyediakan 3 varian untuk iPhone SE ini. Semuanya sudah menggunakan chipset A13 Bionic dan juga RAM 3 GB. Perbedaannya terletak pada memori internal yang tadi gue bilang, yang pertama 64 GB. Selanjutnya ada yang memiliki kapasitas 128 GB yang dibanderol dengan harga $449 atau sekitar 7 jutaan aja. Dan varian tertinggi memiliki memori internal sebesar 256 GB dan dijual dengan harga $549 atau sekitar 8,6 juta rupiah. Oke sob, itu tadi kekurangan dan kelebihan iPhone SE 2020 yang kami temukan. Sekarang buat lo yang mungkin berminat, pertanyaannya adalah, apakah iPhone SE bakal tersedia secara resmi di Indonesia? Nah, ini yang jadi pertanyaan selanjutnya buat lo yang tertarik untuk memiliki iPhone SE 2020. Semoga saja iPhone SE 2020 ini bakal segera tersedia resmi di Indonesia ya sob. Kita tunggu aja nih. Tapi kalau nggak dateng ya nggak usah terlalu kecewa juga sih. Bisa ada pilihan lain kok yang nggak kalah menarik dibandingkan smartphone satu ini. Oke sob, sekian dulu video kali ini. Dan gue juga gak lelah-lelahnya nih untuk mengingatkan lo kalau di bagian sini ada tombol berwarna merah dan bisa lo klik
untuk melakukan subscribe dan mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru video dari Telset TV. Dan juga jangan lupa untuk follow sosial media Telset yang ada di Instagram dengan mengetik @telset.id. Dan juga buat lo yang mau join ke komunitas Telset yang ada di WhatsApp untuk mengetahui beragam informasi terbaru di dunia teknologi, bisa langsung join. Caranya ada di deskripsi di bawah. Oke, sekian dulu dari Gosop. Semoga sehat selalu, jaga diri, dan tetap melakukan social distancing untuk mencegah penyebaran virus corona lebih lanjut. Gue Mas Helmi, Chaps Duels.